Weton Sabtu Pon ini memiliki nilai neptu yang terbilang tinggi juga, yaitu totalnya adalah 16. Loh, kok bisa? Iya, karena apa? Dengan pembagian Sabtu itu memiliki nilai 9, sedangkan neptu ponnya itu memiliki nilai 7, jadi totalnya adalah 16. Ini cukup tinggi, luar biasa. Nah, melalui nilai tersebut, jadi weton pon ini memiliki watak-watak kepribadian yang ditentukan oleh primbon Jawa dari leluhur nenek moyang-moyang yang zaman dahulu dengan ilmu titen atau ilmu tengen. Nah, contohnya apa? Yuk seperti ini kita pelajari. Yang pertama adalah watak memiliki Sabtu Pon itu memiliki watak yang pertama adalah mandiri. Oke, jangan lupa dibantu untuk klik komen dan subscribe channel ini. Dan klik lonceng notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, wilujeng, bagas kewarasan untuk teman-temanku semuanya. Aku doakan semoga selalu sehat dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Dan yang setia nonton channelnya Hendrik Gimbyong, aku doakan semoga rezeki-rezekinya lancar. Kalau punya hutang, hutangnya cepat lunas, amin ya rabbal alamin. Rezekinya deres kayak hujan. Wa subat ala rizku subatan rohmati fa antaru jaul alamin walutot. Oke teman-temanku, kali ini kita akan membahas tentang weton lagi, tentang weton Sabtu Pon. Maka teman-temanku yang punya weton Sabtu Pon, yuk kita pelajari, kita simak ini, kita dari pembabaran primbon Jawa. Namun sebelumnya teman-temanku, saya mau disclaimer dulu. Apabila ada teman-teman yang tidak cocok, tidak pas atau tidak seret dengan pembabaran weton primbon Jawa yang ada di Hendrik Gimbyong, monggo silakan saja di skip, nggak apa-apa. Karena apa? Tujuan kita adalah apresiasi pembelajaran, mengetahui watak kepribadian primbon Jawa di weton kita itu seperti apa. Kalau tentunya pasti ada positifnya, ada negatifnya. Maka kalau ada positifnya kita ambil, kita gunakan sebaik mungkin. Kalau ada negatifnya kita buang, kita hindari jauh-jauh, seperti itu. Oke teman-temanku, kita lanjut untuk weton Sabtu Pon. Nah, weton Sabtu Pon ini memiliki nilai neptu yang terbilang tinggi juga, yaitu totalnya adalah 16. Loh, kok bisa? Iya, karena apa? Dengan pembagian Sabtu itu memiliki nilai 9, sedangkan neptu ponnya itu memiliki nilai 7, jadi totalnya adalah 16. Ini cukup tinggi, luar biasa. Nah, melalui nilai tersebut, jadi weton pon ini memiliki watak-watak kepribadian yang ditentukan oleh primbon Jawa dari leluhur nenek moyang-moyang yang zaman dahulu dengan ilmu titen atau ilmu tengen. Nah, contohnya apa? Yuk seperti ini kita pelajari. Yang pertama adalah watak memiliki Sabtu Pon itu memiliki watak yang pertama adalah mandiri. Orang yang lahir pada Sabtu Pon cenderung sangat mandiri orangnya. Mereka suka mengandalkan diri sendiri dalam berbagai situasi apapun, tidak suka bergantung pada orang lain, dan seringkali lebih suka menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, dari kemandirian inilah membuat mereka percaya diri dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik lagi. Oke, yang kedua adalah memiliki watak yang kuat. Kekuatan fisik dan mental merupakan ciri khas dari weton Sabtu Pon. Nah, mereka tahan banting, ibaratnya seperti itu, dan mampu menghadapi tekanan-tekanan, dan orangnya cukup tenang dalam menghadapi ombak permasalahan kehidupan. Nah, ketangguhan ini membantu mereka dalam menavigasi situasi yang sangat sulit, beradaptasi pintar dia, dan menjaga stabilitas emosionalnya dalam menghadapi rintangan apapun. Oke. Selanjutnya adalah memiliki watak yang sangat bertekad teguh. Nah, orangnya memiliki keteguhan. Seseorang dengan weton Sabtu Pon tekadnya kuat. Mereka tidak mudah menyerah dalam mencapai sebuah tujuannya mereka. Keteguhan hati ini membuat mereka gigih dan konsisten dalam usaha, meskipun menghadapi banyak hambatan dan rintangan. Nah, untuk selanjutnya wataknya adalah tanggung jawab tinggi, memiliki watak yang tanggung jawab. Nah, sifat tanggung jawab yang tinggi membuat mereka serius dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya. Mereka dapat diandalkan dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi, selalu berusaha untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai dengan baik, seperti itu. Oke, terus selanjutnya adalah kepemimpinan. Nah, orang Sabtu Pon ini orang yang lahir seringkali memiliki kemampuan memimpin yang baik, menjadi pemimpin baik-baik
banget ini, bagus banget. Mereka mampu mengambil inisiatif dan mengarahkan orang lain serta memiliki visi yang jelas tentang apa yang dia ingin capai. Nah, seperti itu. Ini membuat mereka cocok untuk peran-peran kepemimpinan dalam berbagai bidang. Oke. Nah, tentunya dari positif-positif itu ada negatifnya. Oke, negatifnya apa yang bisa kita hindari atau kita buang? Yaitu adalah memiliki sedikit watak keras kepala. Nah, salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Sabtupon yaitu mereka seringkali sulit menerima pendapat atau saran dari orang lain dan lebih memilih untuk mengikuti hati nalurinya sendiri, cara mereka sendiri. Ini bisa menjadi tantangan loh. Ini bisa menjadi kelemahan. Nah, tantangan dalam situasi yang memerlukan kerjasama atau komprominya ya harus perlu ditingkatkan. Hati-hati di sini. Oke. Namun itu bisa diimbangi dengan watak yang lain, nanti bisa diperbaiki lagi. Oke. Dari sisi persaingan, maka orang yang Sabtupon ini memiliki ambisi untuk selalu tampil unggul dibandingkan siapapun. Nah, akibatnya mereka kerap merasa gampang curiga kepada sesama dan selalu bersikap waspada karena tidak ingin dikalahkan siapapun. Waspadanya tinggi, teliti, detail orangnya. Nah, saking ambisinya mereka siap untuk melakukan apa saja demi bisa mendapatkan posisi yang terbaik untuknya. Nah, sosok weton Sabtupon akhirnya identik dengan kesan yang agak-agak memang harus menang sendiri dari segi karirnya dan sebagainya, seperti itu. Namun mereka itu ada beberapa yang bisa mengimbangi itu, yaitu adalah watak keuletannya. Orang dengan weton ini sangat tekun dan gigih dalam usaha mereka. Mereka tidak mudah putus asa dan terus berusaha hingga mencapai hasil yang diinginkannya. Keuletan ini membuat mereka berhasil, kecenderungan berhasil dalam jangka panjang meskipun membutuhkan waktu dan usaha yang cukup besar. Nah, seperti itu. Nah, untuk dari segi karir, weton Sabtupon akan berusaha menjadi yang terbaik demi mencapai kestabilitasan finansialnya. Sabtupon cocok bekerja sebagai seorang peternak, arsitektur, dan pelaku seni. Di situ cocok. Namun Sabtupon akan lebih cocok lagi bergelut di bidang yang mengharuskan mereka untuk teliti detail. Nah, hal ini didasari oleh sifatnya yang sabar itu tadi. Nah, beberapa pekerjaan yang mungkin cocok dengan weton Sabtupon yakni sebagai tadi seperti arsitektur, peternak, pelaku seni, atau bahkan menjadi seorang ilmuwan. Nah, tentunya semua itu didasari dengan tirakat bekerja dan belajarnya yang harus ditingkatkan seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jika weton Sabtupon ingin bergelut di bidang bisnis dan usaha, lebih baik menjajal peruntungan bisnis di bidang yang berhubungan dengan air. Nah, misalnya membangun bisnis budaya udang, nah, menginisiasi sebuah lahan pertanian dan sejenisnya, mungkin seperti itu. Sebab apa? Orang dengan simbol lakuning banyu ini dipercaya memiliki insting dan kemampuan yang baik dalam hal memancing. Nah, jadi weton ini bisa mempertimbangkan untuk menjadi nelayan sebagai pekerjaan yang bisa digeluti untuk menunjang finansialnya. Nah, selain itu, weton Sabtupon ini juga memiliki potensi untuk sukses dalam karir-karir yang melibatkan pengelolaan dan organisasi juga cukup baik. Mereka cenderung memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan, mengatur, mengasosiasi, dan mengkoordinasikan berbagai aktivitasnya. Oleh karena itu, pekerjaan sebagai manajer proyek, pengusaha, event mungkin, IO, event organizer, atau pengelola operasional dapat menjadi pilihan yang baik bagi mereka. Nah, dalam hal usaha, weton Sabtupon ini juga bisa mengembangkan bisnis di bidang kreatif seni, di bidang seninya luar biasa. Nah, dengan imajinasi yang kuat dan ketekunan dalam mengasah keterampilan inovatif kreatif, mereka memiliki potensi untuk menjadi seorang seniman yang tangguh handal. Nah,
mungkin bisa menjadi desainer grafis atau pemilik galeri seni atau sanggar seni. Nah, selain itu mereka juga bisa mencoba peruntungannya di industri hiburan, seperti menjadi seorang sutradara film atau produser musik. Nah, seperti itu. Tetapi meski Sabtu Pon memiliki kecenderungan dan potensi dalam bidang-bidang yang disebut seperti seni tadi, tidak ada batasan yang tegas atau aturan yang mengikat. Jadi ya tidak tergantung atau terpatok seperti itu, enggak. Karena apa? Setiap individu itu memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda-beda, tergantung talenta bakat masing-masing dan niat ya, niatnya. Jadi penting untuk menjelajahi minat dan bakat pribadi serta menggabungkannya dengan kerja keras dan dedikasi dalam mengejar karir yang diinginkannya. Nah, yang terpenting apa? Yang terpenting adalah menemukan bidang yang sesuai dengan minat dan passionnya masing-masing, sehingga pekerjaan atau usaha yang dijalani dapat memberikan sebuah kepuasan, menjadi hobi, dan akhirnya menjadi kesuksesan dalam jangka yang panjang. Akhirnya sukses. Oke. Untuk pemilik nilai Neptu 16 yang cukup tinggi ini kemungkinan akan memiliki kecocokan dalam percintaan atau asmara jika menikah dengan orang yang memiliki nilai Neptunya 18, 8, atau 13. Nah, pesona tersebut ditemukan melalui hari lahir di Sabtu Pahing, Selasa Legi, Minggu Pon, Selasa Pahing, Senin Kliwon, dan lain sebagainya. Mungkin weton-weton yang lain bisa cocok Pak. Insya Allah bisa, tergantung jodoh dan niat dan apa ya namanya hubungan itu, faktor-faktor itu harus didukung dengan cinta, dengan keterbukaan dan transparan, saling mengerti seperti itu. Oke. Lalu berdasarkan ramalan Primbon Jawa atau pembabaran wedaran Primbon Jawa, kehidupan rumah tangga pasangan ini yang bisa cocok dengan hitungan itu akan berlangsung dengan bahagia, harmonis. Namun tentunya tetap akan ada masalah selama menjalankan pernikahan. Pasti namanya keluarga, pastikan bumbu-bumbunya adalah ada problematika yang harus diselesaikan berdua. Hanya saja hal ini bisa diatasi dengan mudah karena kecocokan karakter serta weton. Sebagai informasi, kecocokan ini hanya sebatas ramalan saja atau pembabaran. Kita belajar, kita ambil yang positif-positifnya aja, yang jelek-jelek kita buang ya. Maka dari itu, jika ingin mencari pasangan ternyata harus saling berkomitmen yang dengan positif dan mencari seseorang dengan visi dan misi yang serupa, bukan hanya dari sekedar ramalan atau patokan weton ini saja. Nah, bagi mereka yang memiliki weton Sabtu Pon, diyakini bahwa mereka ini memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup dan juga memberikan keberkahan bagi keluarganya mereka. Loh, kok bisa iya? Karena mereka menjadi sumber rezeki tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang tua mereka. Nah, kehadiran weton Sabtu Pon dianggap sebagai sebuah anugerah dan berkah yang harus disyukuri. Alhamdulillah. Namun ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan terkait dengan weton Sabtu Pon, yaitu keberkahan ini dikaitkan hanya akan terjadi jika neptu ayahnya, khususnya anak sulung, tidak lebih dari 16 hitungannya. Nah, neptu adalah angka yang didasarkan pada hari kelahiran seorang dalam kalender Jawa ya. Namun oleh karena itu, jika neptu ayahnya melebihi 16, maka dampak keberkahan weton Sabtu Pon dapat berkurang. Nah, meskipun demikian, tetaplah menghargai dan bersyukur atas weton-weton yang dimiliki kita. Karena apa? Ya, kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Nah, karena apa? Semua kehidupan rezeki itu yang ngatur yang Tuhan, dan kita harus berusaha. Oke, kehidupan dan rezeki tidak hanya ditentukan oleh weton semata, tetapi juga oleh usaha kerja keras dan faktor yang lainnya. Oke, penting untuk menjalani hidup dengan tekad yang kuat, melakukan yang terbaik dalam segala hal, dan menghargai setiap kesempatan yang diberikan. Dengan menggabungkan usaha dan keberuntungan, belajar, ketekunan, setiap orang dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya, terlepas dari weton yang dimilikinya. Sebab pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan adalah berkah bagi orang tuanya masing-masing dan membawa rezeki masing-masing. Oke. Menurut aku teman-temanku,
semua weton itu baik ya, tergantung kepribadian kita. Kalau kita memiliki kepribadian yang baik, insya Allah weton kita otomatis akan menjadi baik. Namun sebaliknya, kalau kita tidak memiliki kepribadian yang baik, maka weton kita juga tidak baik. Nah, intinya apa? Kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Porosnya ada di diri kita. Kita tata diri kita menjadi memiliki kepribadian yang baik dan berpola pikir menjadi yang dewasa, bijaksana seperti itu. Oke, maka dari itu ini hanyalah pembabaran primbon. Kita ambil nilai-nilai yang positifnya, yang baik-baik kita gunakan. Kalau belum mampu ya kita belajar, dan kita hindari, kita buang jauh-jauh yang negatif, yang jelek untuk kita, agar apa? Kedepannya kita akan tambah lebih baik lagi, lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu mohon teman-temanku bantu like, comment, subscribe, dan share kebanyak-banyaknya konten channel Hendrik Kim Yong ini, agar bisa bermanfaat dan berkembang untuk kita semuanya. Terima kasih. Mungkin itu dulu. Tetap semangat selalu, jangan lupa beribadah. Salam rahayu lijeng bagas kewarasan untuk kita semuanya. Selalu bahagia, selalu panjang umur dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu. Oke, jangan lupa dibantu untuk klik komen dan subscribe channel ini. Dan klik lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak.